Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sahabat sekalian, sedulur-sedulur semua sekalian, penonton channel ini, salam budaya Nusantara, dan semoga dulur-dulur semuanya selalu dalam keberkahan, kelimpahan, kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah wawasan yang bersumber dari warisan leluhur pada zaman dahulu kala yang tertuang dalam sebuah kitab primbon Jawa, yang mana apabila ada hewan-hewan ini masuk ke rumah kita, ini sebagai pertanda atau pengingat dari alam semesta untuk yang mempunyai rumah. Untuk hewan yang pertama adalah ular. Apabila ada ular yang masuk ke dalam rumah kita dan jenisnya itu tidak berbisa, ini sebagai pertanda dari alam semesta bahwa yang memiliki rumah tersebut atau si empunya rumah tersebut akan dihormati oleh banyak orang dan akan lancar rezekinya. Dan apabila dari ular yang jenis yang berbisa, ini bisa jadi sebagai pertanda bahwa yang memiliki rumah atau si empunya rumah memiliki janji atau memiliki nadar yang belum ditepati. Dan jangan ini ularnya, lepaskan saja, tangkap dan lepaskan saja. Untuk hewan yang kedua ini adalah tawon madu. Tawon madu ini berjuluk sebagai Batara Kuera. Ini sebagai pertanda atau sebagai petunjuk bahwa yang memiliki rumah atau si empunya rumah akan mendapatkan rezeki yang besar. Biasanya tawon madu ini datang menepati di sudut rumah atau di atap rumah atau dimanapun tempat atau di pagar. Nah, ini apabila kedatangan tawon tersebut sebagai pertanda bahwa akan kedatangan rezeki besar di rumah tersebut, asalkan disedekahi atau kita langsung bersedekah berupa gula Jawa dan jarik sakebar atau kain, dan uang sereal. Kalau sekarang seikhlasnya lah, kira-kira 20.000 rupiah seikhlasnya, dan harus disedekahi. Dan hewan yang ketiga ini juga berbentuk tawon, tetapi ini adalah tawon sirah atau tabuan sirah atau tawon endas kata orang sini. Itu berjuluk sebagai Batara Gana. Ini sebagai pertanda dan petunjuk bahwa rumah tersebut akan dibuat peguron atau banyak ditanyai orang atau dituakan sama masyarakat di situ. Dan apabila ada tawon endas ini atau tawon tabuan sirah ini ada di rumah kita, maka kita harus sedekahi daging mentah apapun dan jarik putih alias lawon yang dibuat orang meninggal itu. Nah, dan uang sereal atau sekarang seikhlasnya atau 20.000 rupiah. Dan apabila kedatangan tawon ini, baik itu tawon madu maupun tawon sirah atau tabuan sirah ini, apabila tidak disedekahi atau kita tidak menyedekainya, maka akan timbul suatu kerusakan dan kesusahan menurut primbon ini. Dan hewan selanjutnya adalah rumah rayap atau unur. Apabila
di dalam kamar rumah kita, atau di manalah bagian rumah kita itu tiba-tiba muncul rumahnya rayap, ini sebagai pertanda bahwa yang punya rumah tersebut akan banyak sekali rezekinya, sugih rezeki, dan rezekinya tidak putus-putus. Dan apabila rayap tadi itu membuat rumah di kuburannya bapak kita atau leluhur kita itu sebagai pertanda bahwa anak cucunya yang telah ditinggalkan akan mendapatkan rezeki, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Setelah itu, hewan yang selanjutnya adalah kemangga atau sejenis kemonggo, itu sejenis laba-laba yang berkaki panjang. Ini biasanya kalau kakinya itu jangkep alias kakinya itu jumlahnya 8, ini sebagai pertanda baik. Apabila kakinya kemonggo ini tadi berjumlah jangkep atau berjumlah 8 kakinya, ini sebagai pertanda bahwa yang mempunyai rumah tersebut akan mendapatkan harta yang berlimpah. Selanjutnya, hewan yang selanjutnya menurut Primbon ini adalah kupu putih. Kupu putih ini biasanya datangnya pada malam hari, dan ini sebagai pertanda bahwa yang si empunya rumah atau rumah tersebut akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan rezeki yang melimpah juga. Ini tidak perlu ada sedekahnya juga, tidak ada sedekahnya ini. Dan hewan yang selanjutnya menurut Primbon ini adalah tikus celurut. Tikus celurut ini adalah, atau orang yang menyebutnya tikus curut, ini berbeda dari tikus kebanyakan. Tikus curut ini bentuknya itu agak ada moncongnya gitu. Agak moncongnya itu apabila kedatangan tikus itu di rumah kita itu sebagai pertanda bahwa rumah tersebut akan sugih rezeki atau murah rezeki, dan ini tidak ada sedekahnya. Dan selanjutnya adalah apabila ada hewan kinjeng tangis atau tonggeret lah, yang selalu menangis, itu suaranya nyaring sekali dan kayak menangis, ini adalah alamat yang buruk, maka segera tangkap dan segera keluarkan dari rumah. Ini sebagai pertanda buruk bahwa yang mempunyai rumah akan menemukan kesusahan. Dan hewan-hewan tersebut yang telah saya sampaikan tadi, yang menurut di buku Primbon ini, warisan zaman dahulu, ini tidaklah mungkin akan tertuang sebagai ilmu paniten kalau tidak ada sebuah peniten atau kejadian-kejadian yang terangkum dalam ingatan para leluhur kita dan akhirnya dirangkum dalam sebuah kitab Primbon. Entah di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini apakah ini masih berlaku ataupun tidak berlaku, tetapi masih di desa-desa masih mempercayai kuat adanya kepercayaan ini. Masalah percaya atau tidaknya ini hanya sebagai penambah wawasan keilmuan saja, bahwa banyak sekali keilmuan warisan dari orang tua zaman dahulu yang masih lestari hingga sampai sekarang ini. Cukup sekian wawasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada salah kilap. Bertemu lagi di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.